Oke, kita akan tampilkan narasumber kita yang luar biasa ini ya, daripada lama-lama. Penasaran? Kita akan menyambut pastor kita yang luar biasa, penginjil kita yang luar biasa. Salam, selamat malam Pak Khairul Anwar. Dan juga Pastor Aroski Naibaho. Iya, salam Ibu, salam. Wah, luar biasa sekali ini. Jadi mohon maaf ya tadi ya Pak ya, ada sedikit kendala ya. Saya pikir udah saya suaranya kok kecil sekali, Bu. Oh ya? Halo? Pastor Aroski aja yang ngobrol dulu, bentar. Ya. Halo ya. Pastor Aroski, apakah suara saya sudah jelas? Shalom ya, shalom Ibu. Jelas. Ya, suara saya jelas. Oh, jelas. Oke, baik. Suara Ibu jelas ya. Ini, jadi temannya Pak Khairul Anwar ya, Pak ya? Iya, kami berteman sejak 2019. Baru berteman. Dulu, Pak. Boleh diperkenalkan dulu dengan teman-teman semuanya di luar sana. Jadi kan selama ini kan kurang tahu. Selama ini yang bersaksi itu hanya beliau saja gitu. Nah, kali ini ada kawannya. Silakan, Pak. Siap. Oke, perkenalkan nama saya Pastor Aroski Naibaho. Saya tinggal di Medan dan puji Tuhan punya istri dan 3 orang anak. Tapi sebelumnya saya ada di bergabung di lembaga misi dan puji Tuhan sudah pengutusan ke beberapa negara dan ke beberapa tempat atau kota di Indonesia. Itu mungkin perkenalan saya. Usia 36 tahun. Oh, iya, masih lumayan muda. Oke, baik. Ya. Salam kenal ya Pak ya dari saya. Ya, salam kenal Ibu Fatimah. Ya. Oke, baik. Menarik sekali ini juga ya tentang perjalanan penginjil kita ini ya. Jadi teman-teman penasaran sekali dengan pengalaman beliau ini yang dimana nggak bisa semua orang bisa mau gitu loh teman-teman ya. Makanya kita dengarkan kesaksian mereka. Tapi saya pengen tahu gitu loh. Jadi begini Pak, saya melihat ya Bapak itu pergi ke pedalaman begitu ya, ke pelosok-pelosok gitu ya, yang bisa dikatakan sulit dari segi medannya, ya kan Pak? Nah, pertanyaan saya adalah, apa sih yang membuat Bapak-Bapak ini begitu semangat, begitu radikal begitu? Nah, ini apa yang membuat Bapak-Bapak ini bisa jadi seperti itu? Biar banyak yang meniru di luar sana, Pak. Silakan. Siapa dulu Pak yang Iya. Saya bangga jadi orang Kristen. Dengar suara saya, Ibu? Iya, jelas sekali, Pak. Iya, jelas. Suara saya jelas? Ya. Jelas. Saya bangga jadi orang Kristen karena bukan saya yang memilih jadi orang Kristen, tapi saya dipilih oleh Tuhan Yesus. Firman-Nya kan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saya ini dipilih ketika saya ini jadi manusia yang berlumur dosa. Yang dosanya mungkin tidak bisa diampuni kalau dari saya dulu, agama saya yang dulu. Ya toh? Jadi begitu saya ada pengampunan dosa, rasanya utang saya itu kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan saya dan yang telah memberikan jaminan saya kehidupan yang kekal, bahwa saya bisa masuk surga. Itu saya ya, silakan Pak. Mohon maaf. Nah, yang saya dipanggil dan dipilih untuk diselamatkan, yang dijamin ada jaminan hidup kekal, di sisa hidup saya yang ini, kasih karunia dan anugerah yang luar biasa ini, saya manfaatkan, saya maksimalkan. Jadi saya menjadi orang Kristen itu harus, saya itu punya fondasi kekristenan itu 2 fondasinya. Supaya saya menjadi orang Kristen yang benar-benar apa yang firman katakan saya lakukan. Jadi gini, saya harus melakukan perintah agung yang pertama. Perintah agung apa? Perintah agung itu di Yohanes 15. Di situ dikatakan, tinggallah kamu di dalam aku tinggal di dalam kamu.
Itulah pokok anggur yang benar, perikopnya. Dan yang kedua, saya harus melakukan amanat agung, melaksanakan amanat agung. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, di situ ada dua pondasi saya jadi orang Kristen, itu yang membuat saya getol. Karena saya selalu disertai, saya disuruh pergi memberitakan Injil. Di Markus 16 itu dikatakan pergi beritakan Injil ke segala makhluk. Ke segala makhluk. Jadi itu yang membuat saya itu nggak bisa diem. Ada kesempatan, ada uang yang saya bisa saya pakai untuk pergi menginjil, saya pergi menginjil. Ya, kebetulan di sini ada Pastor Aroski ini yang selalu menemani saya. Beliau ini sangat, saya katakan militan sekali, radikal sekali. Kalau saya katakan A, dia katakan A, sudah tidak pernah bantah. Kalau ikut sama saya, tidak bantah dia. Pergi sampai, dia punya anak istri, barusan ini juga lahir seorang putrinya yang cantik. Baru umur berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan aja sudah ditinggal nginjil ini sama saya. Keluarganya ditinggal dulu. Nah, Oke, ini Pak, tadi Bapak bilang, pergilah mengabarkan Injil ke segala makhluk. Nah, ini ada banyak pertanyaan Pak di luar ini. Mungkin agak bisa dijelaskan sedikit gitu. Oke, pergilah apa? Di sini sebentar. Biar tahu ayatnya ya. Iya. Markus 16 ayat 15. Yang di sini perikopnya sebetulnya dari atas itu Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Jadi saya bacakan yang perikop ini. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika ia mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-temannya lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ayat 15 yang saya katakan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah, menyuruh murid-muridnya itu, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi, murid-muridnya itu pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Gitu, Bu. Jadi untuk ke segala makhluk,
Di Indonesia ini di pedalaman banyak suku-suku yang belum terjangkau. Mungkin masih ratusan suku-suku yang belum terjangkau. Jadi itu rasanya saya punya tugas, karena apa? Di suku-suku pedalaman banyak orang yang belum punya pakaian, ada orang yang tinggal masih di pohon. Kami sama Pastor Aroski di Jambi, di Luwuk, ya, di pedalaman, itulah yang dikatakan mungkin saya, menurut saya, hikmat saya, mereka itu kan makhluknya Tuhan. Mereka ciptaannya Tuhan Yesus. Kalau kita nggak mengabarkan siapa yang menciptakan, dan ada Alkitab yang menjamin keselamatan, siapa lagi? Jadi ini saya punya kerinduan, saya pergi menginjil itu. Jadi saya senang khotbah itu, saya senang khotbah bukan di gereja. Saya senang khotbah itu di lapangan, di pasar, di luar ruang yang terbuka untuk memberitakan Injil keselamatan ini. Begitu, Ibu. Begitu. Karena yang di luar, yang di hutan-hutan itu mereka kan nganggapnya ya makhluk yang sempurna kita ini. Tapi ya itu. Wow, luar biasa. Tadi gimana Pak? Anjing aja bisa diajak berdoa, iya toh? Anjing aja bisa diajak berdoa untuk makan. Makanya itu kan makhluk. Makanya kita ini wajib memberitakan Injil itu. Begitu Ibu Fatima. Wah, mantap. Tadi Bapak cerita katanya gimana bersama dengan Pastor Aroski tadi? Oh ya, ini sahabat saya ini yang juga nemanin saya terus. Saya kemarin itu penginjilan di Medan sama beliau selama 1 bulan. Saya bersama anak dan istri, dia yang melayani. Dia yang nyetirin saya, yang tahu jalannya masuk ke pedalaman-pedalaman. Dia yang, kalau orang Jawa ngomong, dia yang babat alas. Dia yang nyari channel-channelnya ke sana. Pastor, kita pelayanan ke pedalaman ini mau. Ini tidak ada PK-nya, saya nggak nyari PK. Yang penting Yesus dikabarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Gitu. Ini ada Pastor Aroski. Silakan Pastor Aroski. Ya, saya bersyukur boleh mengenal beliau. Yang saya lihat dari beliau itu adalah militan. Ya, dia itu tidak peduli dengan bayaran. Dia tidak peduli dengan berapa persembahan kasih yang diberikan. Bahkan yang saya lihat juga dari kehidupan beliau ini, dia itu memberi hidup. Yang pertama dia kita rental mobil 1 bulan, kita sewa hotel 1 bulan, karena ya seperti firman Tuhan, anak Tuhan itu harus ada untuk meletakkan kepala untuk istirahat. Jadi kita masuk ke pedalaman, kita itu ya seperti saya katakan gini. Kita sebenarnya tempatnya yang ini kesaksian yang sangat luar biasa. Kita tempatnya belum pernah ke situ, tapi kita dapat tuntunan lewat ini. Rupanya kita masuk ke pedalaman yang sangat dalam. Itu di Raya, di pedalaman Siantar, Tebing, bisa masuk dari Tebing Tinggi. Kita masuk dari sana dan puji Tuhan, perjalanan dari Siantar waktu itu kita berangkat jam 3 sore. Sampai di tempat kita untuk melayani itu, Pastor Khairul untuk menyampaikan Injil keselamatan itu jam 9 malam. Dan puji Tuhannya, tadinya kita waktu kita masuk ke pedalaman, kita ragu ini, sepertinya nggak ada orang. Karena sudah sangat dalam sekali, sudah sangat jauh kali masuk ke dalam. Dan bayangkan Ibu, perjalanan dari jam 3 sampai jam 9 malam. Dan puji Tuhan setelah kita sampai di dalam, waduh itu orangnya kurang lebih itu 200 orang di pedalaman itu. Dan puji Tuhan kita sampaikan firman, kita melayani, kita sama-sama melayani lewat doa, melayani lewat pujian, kita melayani dengan sukacita. Dan puji Tuhan setelah saya pelayanan, kita mau balik dari pedalaman itu ke kota Siantar, karena kita menginap di sana. Dan ada beberapa yang ikut, yang menyaksikan beliau untuk melayani Tuhan di situ. Kita ada 3 mobil waktu pulang. Yang pertama Kijang Innova, mobil yang kami bawa itu Avanza, dan mobil yang ketiga itu Grand Max. Dan puji Tuhan kita dapat tuntunan supaya lewat dari jalan ini. Memang sedikit
berbecek, tapi singkat jalannya, itu kata mereka. Dan puji Tuhan kita ikuti, Innova di depan, kita di tengah, Grand Max di belakang. Dan ada satu orang hamba Tuhan yang menuntun kita. Dan puji Tuhan kita jalan-jalan, puji Tuhan kita ketemu dengan jalan yang sangat-sangat rusak. Dan itu kurang lebih 10 meter itu jalan tanah kuning, atau tanah, kalau orang Medan bilang tanah liat, gitu ya. Dan itu nggak mungkin. Nah, dan saya berpikir gini, udah di sini kita sampai pagi, sampai ada truk yang besar untuk menarik kita untuk lolos ke depan. Itu kata saya sama beliau. Dan puji Tuhan, ya orang yang berpengalaman lewat dari situ, biarkan, kita maju, Innova duluan, ya kita dorong Innova ini. Dan puji Tuhan kita dorong berapa lama, hampir 1 jam mendorong Innova ini supaya lewat dari jalan yang berbecek itu sekitar 10 meter. Oke, puji Tuhan kita dorong, semua keluar untuk mendorong Innova ini, semua mengerahkan tenaga, dan puji Tuhan lolos. Tiba-tiba giliran mobil kita. Kebetulan karena saya melibatkan diri untuk mendorong Innova ini semua badan ini sudah berlumpur dan nggak mungkin bawa mobil lagi. Saya katakan sama beliau, Pastor, ambil alih setir, lewatkan tanah ini, nanti saya bantu dorong. Dan kenapa saya katakan beliau ini militan? Dia itu nggak memandang situasi itu, istilahnya melihat situasi itu dia nggak mundur. Dia hanya mengandalkan Roh Kudus. Ya, dia nggak bilang kita balik ke jalan. Ya, dia hanya mengandalkan Roh Kudus. Dia katakan seperti ini. Waktu dia pegang setir mobil, Roh Kudus, kami sudah lelah. Aku habis pelayanan harus istirahat. Tolong lewatkan mobil ini dengan sempurna lah. Dan apa yang terjadi, Bu, ini di depan mata saya sendiri, ketika dia mengandalkan Roh Kudus, meminta Tuhan untuk terlibat dalam situasi itu, yang tadinya Innova itu sudah membuat jejak yang sangat rusak di jalan itu, dan menurut pemikiran manusia dan menurut pemikiran saya, mobil kami ini karena dia Avanza, karena yang di depan itu kan Innova bannya lebih tinggi. Artinya masuk mobil Avanza, mobil yang kedua ini kan, mobil kami ini kan Avanza kan bannya lebih kecil. Ini pasti nyangkut gitu, dan saya pikir ini pasti kami akan mendorong lagi, tapi nggak apa-apa karena sudah terjun di dalam gitu. Dan waktu dia mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan, itu mobilnya itu seperti terbang, Bu. Tanpa kami dorong. Terbang loncat gitu ya, Pak? Iya, Bu. Yang saya masuk gini, dia melewati tanah itu, tapi dia nggak lengket, dia nggak perlu dorongan, dia jalan terus tak, tapi dia lewat gitu. Ya, saya berpikir gini. Saya hanya berpikir gini. Tuhan, ini kan aku yang rental mobil. Ini pasti mobilnya hancur gitu ya. Hancur ini mobil gitu. Tapi puji Tuhan, setelah lolos, keesokan harinya saya bawa ke Dorsemerbu untuk mencuci, karena ini mobil sudah jorok semua. Untuk mencek semua. Puji Tuhan, nggak ada apa-apa. Nggak lecek sama sekali pun bagian bawah. Dan yang kedua, untuk mengeluarkan mobil yang, kan kami ada 3 mobil. Yang waktu mobil ketiga mau dikeluarkan dari tanah ini, dari jalan ini, yang punya mobil mengambil alih dulu kan. Dan puji Tuhan ketika yang punya mobil ambil alih, belum lagi sekitar 3 meter udah lengket. Udah pokoknya udah capek kami mendorong. Pastor ini keluar lagi. Pastor, coba mainkan. Saya, karena beliau kan katanya mantan pembalap. Coba diuji juga itu jadi pembalap. Dan beliau, saya panggil beliau, Pastor coba ambil alih dulu. Dan puji Tuhan, dia masuk ke dalam mobil. Ini Grand Max. Kalau secara orang yang mengetahui otomotif, ini mobil lebih tinggi dan bannya lebih kecil gitu ya. Terus diambil alih, dia kembali lagi, Bro. Roh Kudus, kami sudah lama di sini. Saya sudah capek, sudah mau istirahat. Karena habis pelayanan khotbah, bayangkan Ibu tadi dari jam 3 kita masuk, jam 9 sampai ibadah KKR itu sampai jam 1:30 lah. 1:30. Jam 3 lah kita terjerembab itu. Udah diambil alih setir ini, Roh Kudus tolong. Ketika dia coba dorong mundur, kata beliau, kami dorong mundur. Kami dorong mundur lagi mobilnya. Dia coba ambil alih. Dengan tetap meminta tuntunan Roh Kudus. Dan puji Tuhan Ibu, kita nggak terlalu capek mendorong, meskipun mendorong, kita tidak terlalu, tapi mobil ini bisa lolos. Artinya gini, ketika kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya hanya melihat gini, ini mujizat. Ini luar biasa. Ini mujizat nih. Jadi, iya.
ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita minta tolong kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, saya hanya mau katakan gini. Dalam situasi apapun, Tuhan banyak cara, bahkan terlalu banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Terlalu banyak inisiatif Tuhan untuk mengeluarkan kita dari satu, mungkin saya katakan kesusahan, untuk masuk kepada kebahagiaan gitu. Jadi yang saya lihat gini, dari beliau, dia ini segala sesuatunya mengandalkan Tuhan dan memanggil Tuhan. Dia selalu sering mengatakan gini, ketika aku tidak kehilangan mentok, nggak ada jalan keluar, saya selalu angkat tangan. Dia selalu bilang gitu di kesaksian khotbah yang yang disaksikan untuk jemaat yang kami layani, dia selalu mengatakan, dan puji Tuhan dia lakukan itu. Bahkan dari hal terkecil sekalipun, ketika kita mau makan, ketika parkirnya sudah di mana-mana sudah padat ini, dia hanya bilang ini, Roh Kudus, aku lapar mau makan, kasih parkir dong, gitu. Dan puji Tuhan, ketika kita baru sampai, belum lagi ada mobil keluar, sudah, pastor masuk ke situ, ayo udah kita masuk. Nah, ini artinya gini, sekecil apapun ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menghidupi firman yang ada di Alkitab kita, yaitu hidupi firman itu, dalam sekecil apapun, situasi sekecil apapun, Tuhan pasti tolong kita. Itu aja. Itu mungkin kesaksian yang saya boleh melihat kuasa Tuhan atau Roh Kudus menolong ketika beliau ini mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Itu mungkin yang boleh saya sampaikan. Kalau yang dikatakan Pak Khairul tadi, ayat Markus 16 tadi mengatakan bahwa kita akan diberikan kuasa oleh Tuhan, ini berarti benar ya, nyata ya? Nah, iya, nyata. Nyata. Karena gini Pak, kebanyakan kita orang Kristen ya, takut untuk melakukan radikal-radikal seperti bapak-bapak begini ya, karena apa? Cerita di dalam Alkitab itu dikira kita tuh cuma hanya masa sejarahnya para rasul saja, jadi nggak bisa dirasakan oleh masa sekarang. Wah, ternyata kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hal sekecil apapun tadi ya, bisa diperhatikan ya, udah menyerah, udah putus asa ya, tiba-tiba Tuhan lakukan gitu ya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, berjuang, berjihad gitu ya, berjihad di jalan Tuhan ini memang luar biasa, ekstrim bisa dikatakan. Kalau sangat luar biasa. Kalau dipikir ini ya, apa sih yang membuat kalian ini begitu semangat ya? Padahal ya kalau dipikir Pak, mendingan khotbah aja di gereja, kenapa Pak? Enak kan, bisa dandan rapi, cantik, cakep, ganteng, ya kan? Nah terus lancar pula ya kan ampaunya. Enggak, Ibu salah. Saya ini pendeta yang sering kalau ngandalin PK itu berapa? Kita nggak usah disebutkan di sini lah, ya toh. Lebih baik saya dulu kalau manggil kiai itu duitnya banyak, ya, daripada pendeta, gitu. Tapi kita nggak usah sebutkan nominalnya, Pak. Kita aja kalau pergi pelayanan itu sama Pastor Aroski, itu mic-nya dibuka. Itu kalau mengandalkan PK nggak mungkin cukup. Nggak mungkin cukup. Betul. Ini karena saya kemana-mana. Kenapa? Yang jadi masalah itu kok apa gitu loh yang membuat bapak-bapak ini begitu semangatnya sampai rela-rela kotor-kotoran, sewa mobil orang. Nah itu kalau mobilnya tadi hancur gimana coba bayangin? Nggak apa-apa, saya ganti. Resikonya saya ganti. Karena gini, saya percaya Tuhan itu menyertai saya. Kan ayat 20 mereka dikatakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Oh, ternyata ini firman ini hidup ini. Saya pikir ini dongeng, cerita, kisah yang cuma hanya ya, itu kan kisah masa lalu, kisah sejarah Rasul gitu ya. Ternyata nyata nih untuk mereka-mereka ini. Firman ini ya dan amin. Firman ini hidup.
Ya toh, apalagi kalau kita menghidupi dan hidup kita di dalam firman-firman ada di dalam kita, itu keren. Kalau saya khotbah di gereja itu ya orang Kristen itu aja. Kalau KKR di gereja hari itu haleluya haleluya, besok Senin sampai Sabtu haleluya haleluya. Tapi kalau saya di luar, saya khotbah di lapangan, ya toh, di lapangan ini tanya Pastor Aroski, Pastor Aroski gini, kemarin hitung-hitungan kami itu sampai dipinjemin mobil orang itu gini, saya itu mau nyewa mobil, terus ada orang yang tergerak hatinya, jangan Pastor, jangan pakai mobil ini banyak olinya, joknya kotor, gini-gini. Saya nggak peduli, pokoknya bisa jalan aja. Jangan, Pastor, nanti kan perjalanan jauh, begini, biar nyaman. Dipinjemi Alphard, dipinjemi Alphard itu. Saya ngomong sama Pastor Aroski, Pastor Aroski, aku nggak ikut-ikut yang ini. Pokoknya kalau rusak kamu. Saya itu minta Avanza atau minta apa? Pokoknya Innova. Mobil Innova lah, paling bagus Innova. Ya, tapi saya nyewa itu muter-muter nggak ada, akhirnya orang ini getol ngomong gini, Pastor pakai ini ya, ngotot orangnya. Begitu bensinnya berangkat dikasih full, kita perjalanan itu yang 3 minggu, yang kemarin sering itu sama Pastor Aroski, 3 minggu itu ditotal sama Pastor Aroski. Bensinnya saja katanya di total gini 8 juta. Pastor, jangan pakai itu, miskin kita. Gus, kamu kurang ajar kok ngomong miskin. Kamu ini melayani Tuhan, beri yang terbaik. Kalau kita sudah diberi Alphard, ini puji Tuhan, haleluya. Jangan pernah mikirkan bensin, gitu kamu mau menjadi orang kaya. Udah beli aja, penuhin terus. Saya suruh penuhin. Habis dikit ini punyanya orang dilawat, saya bilang gitu. Ya akhirnya dia hitung, Pastor, 8 juta, biarin. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu, muliakan Tuhan dengan hartamu, saya bilang gitu. Keren sekali. Jadi ini yang selalu matematika. Saya ikut Yesus gak pernah matematika. Anda yang ngomong gitu. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan Yesus. Kalau kamu hitung-hitungan sama Tuhan Yesus, kamu mati, kamu masih mikir nanti bensin, kuliahnya habis, diisi semua. Pasti Tuhan cukupkan. Karena itu dikatakan. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dan tanda-tanda menyertainya. Itu yang membuat saya itu getol memberitakan Injil. Jadi apakah begitu. Ini Kak, ketika bapak-bapak ini mengabarkan Injil, apakah itu ada yang mendanai atau yang mensupport, mungkin dari pihak gereja atau dari pihak yayasan atau dari ada yang berdonasi gitu Pak? Bagaimana Pak? Saya tidak pernah, walaupun saya tidak pernah disumbang gereja untuk beli tiket atau diberi Rp1.000 aja. Saya tidak pernah, dan saya itu diajari bapak saya untuk selalu mengandalkan Tuhan. Bapak saya itu pendeta Muhammad Sudidharma. Saya diajari bapak saya untuk selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan Yesus. Katanya begini, kalau Roh Kudus di dalam kamu ya, kamu itu apa saja yang kamu perbuat nanti, itu disertai dan kamu berhasil. Percaya, jangan pernah ngandalin siapapun. Saya tidak pernah ada yang mendanain, Bu. Kalau saya bikin proposal, dana itu, Tuhan, aku nanti seperti minggu ini, tanggal berapa kita mau penginjilan lagi? Ini nanti ke Jambi. Bulan ini, minggu ketiga. Saya mau ke Jambi, saya mau ke pokoknya pelosok-pelosok ke pedalaman, ke Riau, kemana. Itu berangkat, saya bikin oret-oretan sendiri. Tuhan, ini bensin sekian, ini rumah ini, Tuhan. Saya kalau penginjilan, itu bukan penginjilan, itu saya nerima, malah saya memberi. Jadi saya kalau ke gereja yang kecil-kecil, kayak kemarin gereja yang enggak ada toiletnya gitu, saya mau pup atau saya mau kencing, enggak ada toiletnya di gereja pedalaman, kami itu rindu membangun itu. Ya. Saya itu sampai ngomong gini, enak gereja di kota itu besar-besar, musiknya jelar-jul, miliatan harganya, AC-nya dingin. Di sini saya pakai mic-nya orang di sana. Waduh, maaf, baunya enggak enak, mic-nya kotor, saya sampai muntah-muntah. Itu sudah bisa ya, Pak? Apa? Kalau dicuci juga nggak bisa ya kan?
Wah, mic-nya itu kotor di bau. Saya itu sampai sakit. Pastor, ini makanya bawa mic sendiri. Iya, lupa nggak bawa mic sendiri. Bawa mic sendiri dicolokin nggak sama frekuensinya begitu itu. Makanya enak-enak. Kalau gereja di kota itu amat sangat enak. Jadi kalau saya sama Pastor Aroski, saya sama Pastor Aroski cari itu gereja itu nggak ada jendelanya, nggak ada pintunya, kita bantu dia begitu. Jadi biar mereka yang di desa itu semangat. Kayak kemarin, ya kayak kemarin, saya pergi ke Malang Selatan. Di Malang Selatan itu ada gereja kami baptis orang, belasan orang kami baptis, dan gerejanya itu pecah. Gereja sama gereja itu pecah, saingan. Dan saya itu sedih. Di gereja itu cuma ada salon satu, suaranya ngangung, saya khotbah ngangung, di telinga saya tidak enak. Kan iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau yang di kota bisa jedang jedung enak, di desa itu preng tacang. Wah, saya pusing gitu. Aduh, dan apa yang harus aku lakukan? Saya itu di rumah ya juga punya alat musik. Saya untuk perlengkapan fokus LCD, mixer, semuanya Tuhan suruh apa? Lihat itu di atas. Oh ya Tuhan, itu tempatnya LCD. Saya doa lagi, lihat itu di atas. Tempatnya LCD Tuhan. Oh aku tahu Tuhan, aku punya LCD. Maksudnya disuruh masang ke sini. Ini telinganya naung-naung, langsung seisi studio kami yang kami pakai studio streaming apa. Saya ambil semua satu mobil, tak suruh ambilan semua sama genset-gensetnya, sama laptopnya, ambil semua pokoknya di gereja sana itu biar Anda kerasan. Wow. Tapi jangan sampai ada perpecahan. Jadi yang perpecahan kemarin itu kenapa kamu perpecahan gini? Kadang-kadang ngomong, Pak, gembalanya tidak memperhatikan saya. Gembalanya mobilnya baru, tapi gerejanya centang. Jadi, ya udah kamu ambil di rumah. Langsung kamu ambil di rumah. Kamu ambil gensetnya, kamu ambil laptopku. Itu saya baru beli semua. Udah bawa ke sana. Pokoknya kalian nggak geger, kalian rukun-rukun aja. Begitu, Bu. Jadi, itu yang sering kami lakukan, kayak kami ke Mamasa, kami pedalaman Mamasa, kami ke Luwuk, kami kemana, itu yang saya lakukan itu. Jadi enggak kita itu terima PK, kadang-kadang kalau Tuhan disuruh, Tuhan Pak, maaf, Bapak jangan menghina saya gitu. Kadang-kadang orang itu sampai saya itu gitu, Bapak menghina persembahan saya kan juga enggak enak. Ya sudah, ini taburan Pak, biarpun saya kering, biarpun saya di sini, saya petani, saya mau menabur dengan Bapak, saya ikhlas. Akhirnya saya terima dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkatimu 30, 60, sampai 100 kali lipat. Ya, pelayanan mungkin. Begitu saya terima, orang itu pun diberkati Tuhan yang luar biasa karena dia menabur dalam masa-masa kesusahan dia. Padahal dia itu seminggu. Dia kalau khotbah di gerejanya, dia itu dapat PK-nya itu 7.000. Dan anaknya 4, itu di situ masih bawa pohon ubi kayu. Jadi saya dikasih duit 200 itu saya mau nangis. Terus 200 itu 2.000-an Pastor Aros tidak suruh. Ini Pastor terima berkat dari Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Loh, malah gereja yang kecil di pedalaman itu ngasihnya bagi saya terbesar 200 itu. Ada yang 100 berapa ya. Itu bagi saya terbesar itu. Karena dia memberi yang terbaik dari dia yang tidak punya. Dia memberi dengan segala kekurangannya. Gitu. Jadi begitu saya terima, ayo kita belikan dia Indomie, terus saya belikan kompor gas. Jadi uangnya balikan bentuk itu, kompor gas. Karena saya di sana dikasih mie namanya mie siram. Mie siram itu mie Indomie aja cuma disiram air panas. Saya ini kan tukang jual mie. Loh, kalau masak mie gini enggak sehat, Ibu. Nah, terus Ibu harus
punya kompor, enggak punya. Ini hujan, enggak ada apa, enggak ada kayu yang kering, hujan. Jadi pasar di sini dekat, Bu. Dekat. Berapa kilo? 4 kilo katanya. Saya pinjam sepeda motor. Katanya 4 kilo, itu jauh. Saya motor jauh, jalannya rusak, dingin sekali. Wah, saya ke Mamasa, masuk ke pedalaman sana. Begitu masuk ke pedalaman, saya nyari toko, ada toko kompor. Itu saya beli kompor, saya beli telur 1 dus Indomie, 2 dus, terus apa, gas, tabung gas, semua saya getong, saya bawa masuk lagi. Saya sediain di sana. Saya di sana seminggu. Habis itu ibunya ngomong gini, saya pulang pamitan, gembalanya ngomong gini, Pak, ini Indominya dibawa, ini Indomie semua dibawain. Dipikir saya bawa pulang. Kasihan, kasihan. Saya itu yang membuat hati saya itu tergerak menginjil terus, karena yang di kota ini nggak pernah tahu yang gitu. Itu. Coba ibu itu tahu itu setel itu apa video saya di pedalaman itu. Di pedalaman ya Pak ya, sebentar ya. Iya. Itu suka dukanya, Bu. Makanya saya itu tidak ada dukanya, saya itu suka terus, suka cita karena bersama Yesus. Bersuka citalah dalam segala hal. Itulah yang kita Tuhan alam. Begitu. Tapi yang di pedalaman sepertinya apa belum saya simpan di sini kali ya. Ya. Sampai ada yang pendeta-pendeta, ada hamba Tuhan yang ngomong gini, Pak Khairul ini kalau pelayanan nggak punya hikmat, apa-apa digadein, surat-suratnya, mobil surat-suratnya, apa rumah digadein buat pelayanan. Lo mati nggak bawa surat-surat kok saya itu. Ya, nah, kalau saya gadein, kalau ada uang ya diambil, kalau nggak ada uang ya tidak apa-apa, hilang. Mengikut Yesus saya modal 100.000 rupiah. Kan begitu, nah, Bu? Nah ini Pastor Aroski kalau lihat. Oke, maaf, lanjut cerita dulu Pak. Jadi gini, kita kepengen tahu nih, ketika di pedalaman begitu, Bapak melihat hal yang sangat memprihatinkan. Nah, itu apa yang pesan apa untuk ke teman-teman di luar sana agar bisa mengerti lah perasaan apa maksudnya merasakan kesedihan dan kesulitan mereka seperti itu Pak. Silakan, mungkin ada pesan dulu Pak sambil menunggu hari ini. Boleh, nanti kapan Anda boleh ikut pelayanan sama saya ke pedalaman, boleh, monggo silakan. Biar Anda merasakan dulu, biar Anda tahu di pedalaman itu seperti apa, dan kita tidak bisa makan itu mele-mele. Apa yang ada, kayak kemarin itu saya disuruh makan umbut, apa namanya, umbut. Itu saya pikir sayurnya enak, kuning, nggak taunya pahit semua. Mau dimuntahin, nggak bisa dimakan terus. Ya, mari silakan. Jadi saya nggak bisa cerita yang enak-enak, atau yang nggak enak-enak. Anda kalau kepingin bareng, ayo silakan. Di situ nanti minta nomor telepon saya ke Bu Fatima. Saya nanti minggu ketiga ini mau pergi ke pedalaman, mungkin 1 bulan. Kalau saya pergi perjalanan itu 1 bulan, 1,5 bulan begitu untuk menginjil. Tidak pernah mikir nanti pulangnya gimana begitu. Jadi ayo Pastor Aroski cerita itu kalau menginjil ke coba Pastor yang cerita. Ya, itu mic-nya di. Ya, kalau beliau ini kita sama-sama kalau penginjilan ke pedalaman itu atau ke dalam itu, kita hanya mengandalkan Tuhan aja. Ya. Baik, luar biasa Pak. Jadi yang luar biasa Tuhan Yesusnya, Bu. Ya, teman-teman di luar sana ya, melalui video yang barusan ditampilkan ya, setidaknya kita bisa memiliki hati yang harus tergugah. Memiliki hati yang harus kembali seperti hati Yesus. Ya, kita mengatakan seperti Pak Khairul tadi katakan bahwa mana kasih yang mana, kasih yang seperti apa yang diajarkan Yesus. Pada kenyataannya, ya kita lupa mengasihi mereka. Ya, Yesus berkata barang siapa yang memberikan pakaian, maka dia juga memberikan itu mengasihi, mempunyai bagian mengasihi kepada Tuhan. Ya. Begitupun
ketika kita memberikan minum kepada seorang, walaupun itu hanya secangkir, itu juga sama saja bentuk kasih kita kepada Tuhan Yesus. Ya, nah artinya melalui video yang sudah disampaikan barusan, kiranya ada teman-teman yang mungkin akan mungkin mengambil bagian dalam doa, ya, dukungan, support maupun donasi, ya. Jadi Pak Khairul ini juga menerakan untuk pelayanan, ya teman-teman, ya. Semuanya saya sudah taruh di deskripsi di bawah, ya. Itu bisa disalurkan untuk bantuannya melalui yayasan atau melalui rekening yang sudah ditaruh, yaitu atas nama PS Khairul Anwar, ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi dengan perbincangan kita malam ini, ya. Ngomong-ngomong nih Pak, bicara tentang yayasan, ada namanya Rumah Pemulihan Nusantara. Ini bisa dijelaskan Pak, ini yayasan apa begitu Pak? Silakan. Begini, Yayasan Rumah Pemulihan Nusantara ini terbentuk sekitar kurang lebih 3-4 bulan yang lalu. Ini juga atas inisiatif teman-teman atau tim kami. Kami peduli. Jadi gini, saya tidak mau menerima uang misalnya ada yang alokasi dana untuk menyumbang kayak bencana alam, terus anak yatim piatu. Pokoknya di tempat kami, orang yang sakit, orang yang membutuhkan, orang yang susah, itu ketika kami bertemu dengan mereka atau kami rindu memberkati mereka seperti hamba-hamba Tuhan yang di daerah-daerah kalau kita melayani, itu wadah. Dan di situ saya juga di Yayasan Rumah Pemulihan itu juga menyediakan rumah singgah untuk para narapidana yang dia ketergantungan narkoba, terus dia keluar tidak ada pekerjaan, kami membuka lapangan pekerjaan, kami training dia jual bakso. Begitu. Jadi yayasan itu saya berbadan hukumkan supaya gini, kayak saya itu juga di rumah ada orang yang sakit, hampir setiap hari ada orang yang sakit. Ketika orang sakit itu, saya berdoa, Tuhan orang sakit ini harus diapain? Kalau dia kepingin sembuh ya mati. Artinya apa? Nah, saya ngomong juga, Bu mau sembuh, artinya ibu mati. Mati apa? Mati dari kehidupan jasmani ibu. Ibu harus dilahirkan kembali dari air dan roh, ibu sehingga menjadi anak-anak rohani dan sakit penyakitmu. Itu bukan Tuhan Yesus. Jadi itu juga wadah, Rumah Pemulihan Nusantara itu wadah. Anak-anak yang bejat, anak-anak yang rusak, pelacur, terus narkoba, maling, pencuri, itu. Pokoknya yang orang-orang bejat itu kami tampung di rumah gitu. Jadi dan mereka itu belajar puasa, belajar Alkitab. Tapi kalau tidak nurut sama saya, tidak pernah baca Alkitab, tidak ibadah, kami usir dari rumah. Jadi kok sampai tega sekali? Iya, saya harus tega. Jadi gini, di rumah wajib membaca Alkitab, wajib merenungkan Alkitab, dan wajib melakukan sesuai dengan Alkitab kehidupannya. Kalau enggak gitu, saya usir. Sudah, kamu nggak usah di sini, kamu gitu. Ini yang dimaksud radikal di sini, ya. Jadi teman-teman yang di luar sana yang salah menyalahpahami radikal di dalam perspektif Kristen ini berbeda, ya. Jadi radikal yang dimaksud adalah ketaatan yang mungkin bisa di luar porsi gitu ya Pak ya. Ketaatan ya, yang mengandung kasih, yang mengandung kebaikan dan kebenaran seperti itu ya. Teman-teman ya, jangan salah beda radikal dengan di sana bunuh bukan bukan radikal bom bunuh diri atau yang mati sahid, bukan mati sahid ya Pak. Yang dinamakan mati sahid itu kita melakukan firman sampai kita mendapat mahkota kehidupan, itu yang dinamakan radikal. Makanya saya itu kalau mendidik anak saya setiap hari harus minimal baca firman Tuhan 2 pasal sampai 5 pasal. Itu sehari, minimal. Jadi anak-anak saya yang SD kelas 6 itu Saverio
dan Safirisa yang perempuan itu, dia sekarang sudah membaca Alkitab itu mau khatam 3 kali dalam 1 tahun. Wow. Jadi banyak anak-anaknya orang Kristen yang nggak baca Alkitab, cuma mainan game terus, diajak ke mall. Begitu Ibu. Ya kalau anak saya didik kayak kemarin pasca gitu, sebelum pasca mereka itu puasa 40 hari. Itu mulai puasa makan terakhir jam 10 malam sampai besok jam 6 sore baru makan. Itu anak-anak kecil itu saya latih begitu. Jadi sudah saya latih semuanya gitu. Saya ngomong, jadi nggak punya apa-apa. Jadi punya firman yang luar biasa. Yang seluruh dunia nanti habis lenyap. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah lenyap. Ini warisannya. Jadi anak-anak saya itu saya tugaskan, kalau malam dia belum baca firman atau apa, itu bisa jam 1 itu saya ada bisikan Roh Kudus itu, anakmu belum baca firman. Itu langsung saya bangun. Hei, siapa yang belum baca firman? Tanya Pastor Aroski ini kan sering di rumah. Jadi dia tahu. Dan anaknya Pastor Aroski ini, iya, anaknya Pastor Aroski ini sampai hari ini pun juga nggak mainan HP. Saya bilangin, nggak boleh megang HP. Ini penyesatan akhir zaman. Jadi biarin dikatakan kuno, nggak apa-apa, tapi yang penting hatinya selalu melekat Yesus dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang benar-benar mengenal. Jadi jam 1 pun saya itu sering ada suara gini, anakmu belum baca Alkitab. Siapa yang belum baca Alkitab? Bangun! Gitu, dua-duanya bangun loncat. Adik, belum. Cuci muka sana, baca yang keras. Gitu. Ngantuk kan bacanya salah. Salah itu udah begitu, diulangi lagi. Ya, gitu. Kayak saya ngajari ngaji dulu. Aduh, luar biasa nih Pak. Ya, ngomong-ngomong nih Pak, sekali lagi ya, biar pemirsa ya, teman-teman semuanya ini bisa lebih yakin. Ngomong-ngomong, yayasan ini milik siapa sih Pak sebenarnya? Di bawah naungan ini ya, yayasan ini saya sebagai pembinanya dan anak-anak yang ngurusin nanti semuanya. Saya itu cuma pembina aja. Begitu. Dan di situ ada anak-anak rohani saya yang mengelola semua. Jadi tentang keuangan itu saya nggak mau tahu, pokoknya aturan yang penting untuk kemuliaan Tuhan, saya bilang gitu. Jadi saya nggak pernah tanya sama anak-anak rohani saya dapat apa-apa. Pi ini gini-gini, iya. Pi ini ada bencana alam di sini, tapi aku ke sana, iya. Itu aja. Karena saya itu sebagai orang Kristen cuma terima kasih. Saya saluran saja. Begitu. Jadi saya punya wadah saluran begitu. Baik, saya ngajak juga nih Pak, apa dari pihak keluarga ini mendukung nih? Ibu ada video rumah pemulihan itu, coba. Rumah pemulihan ya? Ya. Tadi sudah nge-tag belum ya? Ini kami lagi bangun rumah pemulihan itu karena banyak orang yang sakit datang ke rumah. Mereka nginep di rumah, tidak kami pungut biaya, dan mereka makan, minum, tidak kami pungut biaya. Jadi kami sediakan makan 3 kali, minum apa keperluannya dia kami sediakan. Kalau ada yang kemarin tidak punya uang, ongkos ke Medan atau kemana keluar pulau, kami ngongkosi. Begitu. Tapi Tuhan Yesus itu cukupkan semua, walaupun saya kerjanya cuma jual bakso. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Kalau yang tadi Pak, tolong dijawab dulu mungkin maksudnya apakah dari pihak keluarga Pak PS Aroski juga itu dengan Pak Khairul Anwar, apakah dari pihak keluarga itu keberatan gitu Pak? Apakah mendukung gitu maksudnya? Mendukung dengan pelayanan saya. Amat sangat mendukung dengan pelayanan saya. Karena saya ajarin mulai kecil itu yang radikal yang milik. Maksudnya dari keluarga, iya. Dari keluarga. Iya. Anak istri saya kemana pelayanan itu saya ajak. Kalau anak saya libur sekolah dia saya ajak. Biar tahu melayani itu bukan menerima tapi memberi. Kita berkorban, bukan kita itu mengorbankan orang lain. Begitu. Kita kalau berangkat pelayanan kita tidak mau disuruh tidur di rumahnya orang, di gembala atau di siapa. Kami tidak mau ngerepotin orang. Jadi istri anak saya ikut.
Saya ajari begitu untuk melayani Tuhan. Sangat-sangat amat sangat disupport saya dengan istri saya dan anak-anak saya. Kalau saya pergi pelayanan, anak-anak dan istri tidak pernah tanya pulangnya kapan. Karena ketika saya pelayanan ini, saya ini seperti orang Kristen itu kan dikatakan di Alkitab itu. Seperti domba yang tambun ditaruh tengah-tengah serigala, yang siap mati. Jadi itulah jihad sesungguhnya. Kalau kita memberitakan Injil, mati jadi martir itulah. Ya. Nah, makanya anak-anak saya tanya, kamu takut mati memberitakan Injil? Enggak, Dad. Itu kelas 6 SD dan 4 SD. Latihan mati mau besok pelayanan, oke siap, itu sudah mereka sudah ngemas sudah. Ayo kamu kakak yang berdoa, Tuhan Yesus aku mau pergi pelayanan sama Dedi, aku percaya Engkau menyertai aku dalam nama Tuhan Yesus. Ini sampai Pastor Aroski itu ketawa kalau lihat anak saya dua itu ikut pelayanan. Pulang pelayanan jam pagi subuh jam 5 baru masuk hotel gitu. Anak saya ya besok kapok apa enggak, ikut apa enggak, ikut terus ikut. Wah, jadi sampai sudah ada jejak. Ya, jadi sudah ada jejak, kayaknya ada generasi yang sudah siap sedia untuk meneruskan gitu ya, Pak ya? Harus. Itu suatu keharusan bagi saya. Biar muncul nanti Khairul Anwar yang baru, muncul Aroski yang baru begitu. Jadi kita harus regenerasi. Jangan kita menjadi menang sendiri. Ya, toh? Karena banyak. Iya, karena banyak yang saya lihat pendeta begitu diwariskan ke anaknya terus gerejanya hancur karena anak itu juga belum pernah melayani seperti bapaknya itu. Jadi kalau anak saya mulai kecil biar dia merasakan, biar orang itu juga tahu pengalamannya, iya toh? Iya betul. Oke, kalau dari Pastor Aroski gimana Pak? Dari pihak keluarga apakah keberatan? Apa ada yang mengatakan bagaimana gitu Pak? Ya, puji Tuhan kalau sampai saat ini istri dan anak-anak saya itu saya sangat mendukung dengan pelayanan saya. Apalagi dalam hal bermisi seperti mengikut Pastor Kero ataupun sebelum mengikut Pastor. Bukan mengikut saya, ya, mengikut Yesus. Tuhan. Mengikut Yesus. Artinya meskipun pergi ke pedalaman bersama dengan beliau. Bahkan sebelumnya juga seperti saya katakan tadi, saya kan sudah memang dari lajang sebelum menikah saya sudah terlibat di misi luar negeri, dan puji Tuhan juga sudah pengutusan di berbagai daerah di Indonesia seperti Kepulauan Riau sampai dengan pedalaman Jambi. Dan puji Tuhan mulai dari anak pertama saya sudah tinggalkan. Bahkan kita menikah, istri saya itu saya tinggalkan karena bermisi, dan bahkan istri saya bilang gini, ya sudah, karena kan aku tahu kau itu nggak nyaman di rumah, ya sudah pergi lah gitu. Artinya secara bukan hal negatif gitu ya, hal negatif. Karena dia tahu spirit saya itu memang di misi gitu, dan jujur sampai hari ini dia dukung, dia support, bahkan dia hanya bilang yang penting kau ingat pulang aja gitu aja. Ya intinya kalau dari wanita pasti ingin selalu bersama suami lah Pak. Itu sebenarnya bahasa halus mungkin kali ya. Iya, artinya istilahnya supaya. Tapi jujur sampai hari ini puji Tuhan istri saya sangat mendukung. Karena apa? Saya hanya mengasih firman bahkan sangat tegas sama mereka, sama istri secara khusus. Kalau kita lihat baca di Matius 25. Penghakiman terakhir itu judul perikopnya itu kan penghakiman terakhir, Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 lah. Kalau kita baca kan Tuhan kan mengatakan mengasingkan antara domba dengan kambing. Dan ketika kalau kita baca firman itu, Tuhan tidak menanya berapa gereja yang kamu bangun loh, atau berapa mobil yang kamu beli, atau berapa kekayaan yang sudah kau timbun, berapa tabunganmu, bukan. Tapi yang Tuhan ketika domba itu dikatakan apa? Ketika engkau lapar, kau beri aku ketika aku lapar, kau beri aku makan. Ketika aku dalam penjara, kau kunjungi aku, dan itu. Dan saat itu ya, dan ini yang menjadi motivasi bagi saya, dan jujur istri saya suruh renungkan gitu. Artinya gini, segala sesuatu ini akan lenyap, gitu ya. Akan firman Tuhan juga katakan. Tapi ingat, firman Tuhan itu kekal. Ketika kita menghidupi firman, yaitu tadi Tuhan terlalu banyak cara untuk menolong kita.
bahkan untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Nah, itu dia. Haleluya. Itu mungkin Ibu. Dan puji Tuhan sampai hari ini istri dan anak-anak itu sangat mendukung. Iya, pasti. Jadi intinya begini ya teman-teman ya. Semua ya buat kita semuanya. Intinya kalau kita mau ngikutin dunia, mengikuti kedagingan kita, mau ngikuti keinginan kita, pasti pengen kumpul terus dong, ya kan? Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang mencintai bapaknya, ibunya, anaknya, saudaranya, laki-laki dan sebagainya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Nah, ini kejam sebenarnya juga. Ini sebenarnya ajaran Yesus sendiri juga memang radikal. Nah, para radikal inilah yang sudah dipraktekkan oleh beliau-beliau ini yang luar biasa. Nah, ini bisa menjadi motivasi yang luar biasa ya buat teman-teman semua. Jadi ingat ya, yang seperti dikatakan Pastor Aroski tadi mengatakan, ketika kita di dalam penghakiman, Tuhan tidak menanyakan gerejanya udah berapa gereja yang sudah kau bangun, ya kan? Dan juga membicarakan tentang doktrin. Tetapi Tuhan ingin kita semua orang bisa tahu siapa Yesus. Kalau semua orang bisa tahu siapa Yesus, hak kita dan bebas untuk kita memilih mau pilih selamat atau tidak. Yang jelas tugas-tugas para radikal ini adalah menyampaikan kepada mereka semua. Oke, teman-teman. Firman Tuhan di situ dikatakan, Bu, di kisah para rasul 20 ayat 24. Ini yang membuat saya itu juga jadi pasukan Laskar Kristus. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ya, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Haleluya. Wow, luar biasa radikal. Ini radikal yang harus ya, nggak cukup 1, nggak cukup 10. Oke. Wow, luar biasa ya. Dengan mengikut Yesus, saya ninggalin yang semuanya dulu, modal 100.000 rupiah ikut Yesus bisa seperti itu karena Tuhan Yesus itu benar-benar menyertai dan tidak pernah ditinggalkan. Begitu, Ibu. Oke. Ini ada sebentar Pak, saya mau nanya dulu nih, sebenarnya teman-teman yang masih di Bespek tunggu sebentar. Saya akan nanya dulu ke beliau ini, saya pengen cerita nih dari beliau ini juga ya. Sebenarnya apa sih Pak suka dukanya dalam penginjilan dan ikut Tuhan? Ya, itu pengen teman-teman semua juga pasti pengen ceritakan. Saya akan masukkan juga ya, kalau ada yang mau masuk sekaligus ya Pak ya. Bentar ya. Iya. Ya, salam Dr. Wan. Shalom. Ya, hambanya. Shalom. Brother. Ya. Halo. How are you today? Halo. Good? Fine, brother. Ya, baik. Everything good. Ya. Oke. Ya. Boleh diceritakan Mantap. dulu, Pak, tentang Semangat cita-cita terus. tadi. Ya. Begini, Bu. Suka dukanya, saya itu tidak pernah duka. Saya itu dituntut bersuka dalam segala hal, bersyukur dalam segala hal. Di situ ada sahabat saya itu Dr. Wan itu. Dr. Wan itu kalau pelayanan dengan saya ke Malaysia, kemana, ke luar negeri, kemana, itu sertifikat rumah sama BPKB mobil kita gadain semua. Kita jadi berkat dengan jadi anggota. Itu tanya itu sama itu. Betul. Kalau sudah berangkat di hotel ditunjukin, lu gadain apa? Ini ada ini, ada ini, ada ini. Jadi kalau kita diundang, kita nggak perlu kita itu tanya nanti PK-nya berapa, dibelikan tiket atau tidur di mana. Saya tantang buat saya itu. Betul. Ya toh? Jadi kalau orang sudah, jadi saya itu suka cita banget. Ini tanya beberapa bulan kemarin kita pelayanan penginjilan ke Kalimantan terus kemana? Sama beliau sebetulnya mau langsung berangkat ke Myanmar. Terus kita kehabisan peluru. Itu tenang aja. Ini suka dukanya. Ini biar ini sahabat saya ini
Pastor Darwan ini biar cerita. Ayo Pastor, cerita aja. Ya, rekan-rekan. Jadi kami perkenalkan, nama saya Darwan ya. Saya bersama Brother Khairul, ini Pak Nababan ya, sama Bu Fatima ya. Oras Pak Nababan. Ya. Naibaho Oras Pak Naibaho ya. Jadi halak kita katanya Oras. Jadi begini, Oras. Jadi memang betul kita keliling ya, kita pelayanan untuk jiwa-jiwa. Ke penjara. Jadi kemana-mana kita ke tempat orang-orang yang paling hina. Memang seperti firman mengatakan, melayani orang-orang yang paling hina. Jadi memang motif dari yang kita lakukan bukan kita maaf ya, saya tadi kita lihat kalau Brother Khairul sekarang sedang punya kerinduan membuat, tadi ada rumah pemulihan, di situ tercantum ada nomor rekening, memang benar ya kan. Tapi pada dasarnya ketika kita melakukan ini day by day, hari demi hari, bertahun-tahun ya, kita memang komitmen melayani orang-orang yang paling hina dengan MTH ya kan. MTH mungkin melayani tanpa honor. Iya. Jadi kita bilang gelar kita ini MTH. Melayani tanpa honor. Jadi maksudnya kita nggak mikirin PK, nggak mikirin, aduh orang bilang kok yang benar katanya, kok munafik kan seperti itu. Enggak, memang Tuhan cukupkan. Cukupkan dengan apa? Yang kami bisa cukup makan, cukup minum, cukup memberkati orang di mana. Kalau misalnya kita pergi ke penjara, ke panti, ke tempat orang-orang orang-orang yang perbatasan, ya orang-orang yang hina, orang-orang yang apa yang kami punya, apa yang kami bisa kami lakukan, kami beri gitu loh. Jadi nantinya bagaimana ya kalau kami sudah limitnya sudah nggak ada, ya kami sudah kehabisan, maksudnya kehabisan bensin, udah ini pelurunya kita udah nggak ada, kita harus tarik diri. Jadi kami juga nggak mau ngoyo gitu. Jadi ya istilahnya kita ini menabur terus, bukan lakukan seperti untuk Tuhan, bukan seperti manusia. Itu kami coba belajar praktek firman. Tapi memang pikul salib nggak enak, nggak gampang juga gitu loh. Jadi kami bukan mau cari popularitas dengan teman-teman. Banyak teman-teman yang lain kok yang seperti kita komitmen begini banyak. Ya kita nggak kelihatan, nggak muncul, nggak. Kita juga sebenarnya baru-baru ini aja kita kelihatan di beberapa media kan gitu. Karena memang trennya sekarang kan karena pandemi. Makanya kita nggak mau diekspos dulu itu ya. Kami nggak mau diekspos. Dan kami ini sangat-sangat gaptek. Nggak bisa. Jadi kita popularitas itu nggak ini karena memang sekarang kan memang sikon pandemi ya kan. Jadi kita pergi dari Sabang sampai Papua. Di kota, di desa, di kampung, di pedalaman kita lakukan gitu loh. Sampai-sampai apa yang kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Dan kami tidak mencari popularitas, tidak mencari untuk kekayaan diri sendiri, tidak. Ya, kami cukup. Kalau mau kaya sudah dulu-dulu ya. Kalau mau kaya sudah dulu-dulu. Ya, jadi kita ini orang biasa yang mau dipakai Tuhan Yesus Kristus secara luar biasa. Jadi kami ya cukup bisa membagian istri dan anak-anak dengan makan dan minum yang cukup ya. Bapak punya rumah cukup, punya rumah tidak kehujanan kepanasan. Bapak punya mobil cukup, punya Alphard merek dari Jepang. Ya gitu. FPV. Ya kan? Kita mobilnya sama ya, Suzuki FPV. Iya. Itu jadi maksudnya baby Alphard. Itu baby Alphard. Bayinya Alphard ya. Jadi nanti kan kita bilang cukup bisa besar toh. Nanti bayi bisa besar. Tapi ya kita pelayanan yang pakai itu juga pergi kita lewat yang bisa kita tempuh lewat darat secara ekonomis kita lakukan lewat darat safari ya kan, dari mulai Pulau Jawa sampai Pulau Bali misalnya kita lakukan lewat darat kan, itu lebih ekonomis, kita bisa kunjungi teman-teman, kunjungi daerah-daerah gitu loh. Nah ini yang saya bisa lakukan, yang saya bagikan bahwasanya apa ya, kita lakukan dan percaya saja ya bahwasanya Ibrani 11 ayat 1 ya, kita sama-sama percaya bahwasanya apa,
bukan karena melihat mujizat, maka saya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, ya, dia itu punya kuasa, bukan karena saya melihat mujizat, tidak. Nah, makanya dikatakan apa? Percaya saja, lakukan. Cukup, pokoknya cukup lah. Nah, menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus bukan menyenangkan hati manusia. Jadi betul. Jadi pikul salib, ya, pikul salib dan lakukan, percaya saja. Pokoknya kita murni dan tulus. Itu aja sih yang perlu kita lakukan. Jadi kita nggak usah lihat dari mana dia, dari apa dia, nggak perlu. Kita apa sih yang kita dapat? Dari ya, kita denominasi mana, ya toh? Dari ya. denominasi mana? Terus kalau kita baptis sampai ditanya, itu kok baptis dari denominasi mana? Saya ngomong denominasinya Yesus Kristus yang ngajarkan. Amin. Gitu. Amin. Jadi itu Pak, ya, itu yang saya bisa bagikan. Untuk apa? Ya tetap aja kita lakukan lah. Kita bukan cari apa-apa di sini. Ya, ini bukan secara kebetulan. Ini bukan secara kebetulan hambanya ini masuk. Beliau ini juga sangat militan nginjil kemana-mana sama saya. Beliau ini juga ada yayasan. Anak-anak dari Sabang sampai Merauke di rumahnya kecil-kecil semua. Itu banyak itu. Dia paling sabar ngasuh anak kecil-kecil, kemana diajak gitu. Ada belasan orang itu, anak kecil-kecil dari Papua, dari mana itu, ada orang anak-anaknya yang pokoknya yang orang tuanya tidak mampu, dia yang bawa, atau orang-orang yang habis melahirkan terus anaknya ditinggal, dia ini luar biasa beliaunya ini, Bu. Nanti dia cari nomor teleponnya. Salam kenal dari saya. Ya, semoga nanti kita bisa jumpa dan saya juga bisa mengikuti jejak. Iya, Bu Fatimah, saya nyimak. Kita sudah pernah bertemu beberapa kali, saya nyimak dengan teman-teman kita yang di sini juga tuh, ya kan, sama Ibu. Ya. Cuma saya sama Pak Naibaho ini baru ketemu nih. Pak Naibaho dari mana ini? Dari Malang juga ya? Enggak? Medan. Saya dari Medan, Pak. Saya dari Medan. Saya kenal beliau ini 2019 sih, cuman karena jiwanya sama ya, klop. Jadi apa istilahnya? Jadi abang adik lah, abang adik, tidur sama, lapar sama, nggak mandi sama gitu. Jadi dekat. Itu enaknya di dalam Tuhan ini, Pak. Jadi kita gini ya, jujur aku mengenal Pastor Karyl ini baru 2019. Tapi karena anugerah Tuhan itu, jujur saya sudah ke rumah beliau dan beliau istrinya sudah menganggap saya adiknya dan kita kompak semuanya. Jadi enak gitu. Apalagi kemarin bulan 12 ikut semua sama anak-anaknya, kita KKR sama-sama ke pedalaman Sumatera. Jadi anak-anaknya juga jadi akrab gitu. Nah ini enaknya di dalam Tuhan itu seperti itu. Jadi ini yang saya sangat suka ketika kita bersama-sama melayani Tuhan. Nggak ada pandang nggak ada pandang ras, suku atau apapun. Jadi kita udah seperti artinya udah seperti satu darah gitu. Nah itu Pak. Saya dari Medan, Pak. Waktu itu bulan 12 Pak, Brother Kairul yang saya di Kalimantan Timur ya. Brother ada di Sumatera ya. Iya, itu sama saya. Kalau beliau ke Sumatera itu sama saya lah berarti itu. Nggak ada yang lain. Iya, jadi kalau ke Sumatera, ke Kalimantan seperti itu biasanya mengadakan mujizat juga nggak Pak biasanya? Ada hal-hal kita yang pelayan banyak, itu kan pelayanan roh. Banyak orang yang buta dicelikkan, orang yang lumpuh berjalan. Itu Tuhan menyertai, tanda-tanda heran itu selalu menyertai, gitu. Terus ada orang yang baru dibaptis berapa bulan diusir keluarganya, begitu saya doakan tiba-tiba ada orang yang memberi rumah, terus ada pekerjaan, itu dahsyat sekali. Yang cerai dipulihkan banyak. Jadi yang sakit-sakit itu disembuhkan ya. Tuhan mungkin memberi, ya nggak mungkin ya, itu yang saya alamin, maaf bukan mau mencuri kemuliaan Tuhan. Itu tanda-tanda itu memang ya tadi itu di Markus 16 tadi itu, ya toh. Tanda-tanda terang itu selalu menyertai. Jadi orang yang datang itu dengan sakit penyakit apapun dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itu keren. Dan suatu saat saya pergi ke pedalaman, naik mobil, Tuhan ngomong gini, ketika persembahan itu di dompet saya itu kasih semua yang di dompet gitu. Begitu saya kasih di dompet itu semua, oke,
jangan diterima nanti kalau kamu dikasih persembahan kasih. Ya Tuhan. Nah, itu saya berdoa, terus saya pulang, saya diajak makan, beliaunya, gembalanya di sana makan. Saya, Pak, dikasih PK, ini ada berkat buat Bapak untuk perjalanan Bapak. Terima kasih berkatnya Pak, saya terima berkat ini, tapi saya memberkati gereja ini karena pintu gereja di belakang itu sudah rusak, kamar mandinya rusak, tolong Bapak dibetulin saja. Begitu saya betulin itu, saya itu pulang. Pulang itu kan mobil saya sama dengan Pak Darwan itu, EPV, Alphard, Baby Alphard itu. Bensinnya itu, Baby Alphard saya itu habis bensinnya, saya nggak kontrol ya, habis. Terus saya mau bayar bensin itu di pom bensin, saya ngomong, Mbak, pakai ATM bisa? Oh, udah ada Pak, di sini udah ada mesinnya. Terus ninggal ini SIM sama STNK, tapi nanti saya ambil 1 minggu, 2 minggu saya balik ke sini. Wah Pak, kalau 1 minggu, 2 minggu udah bisa Pak. Ya sudah, habis itu saya doa. Tuhan Yesus, tadi aku kan uangnya disuruh ngasihkan semua, sekarang bensinku habis, aku nggak bisa pulang, ya sudah aku tak tidur di mobil. Saya tidur di mobil, selesai khotbah jam 11, jam 1 saya di pom bensin, saya tidur di mobil itu sampai 4:30 bangun. 4:30 bangun itu saya, Tuhan Yesus sudah 4:30, sebentar lagi maghrib, ini di sini hutan, ini sebentar lagi ada perjalanan itu jauh, bensinku habis. Saya diam aja, tiba-tiba ada VW Kombi. VW Kombi itu datang, teng. Dia turun sama istrinya, saya lihat VW Kombi itu, aduh ya bagusan punya saya. Itu maaf, VW Kombi itu, ya namanya VW Kombi, itu dia ngomong gini, manggil saya, Bel Tembel, gitu. Loh, anak ini kok tahu namaku. Bel Tembel, gimana kabarnya kamu? Masih balapan ya? Udah, aku enggak balapan. Siapa kamu? Saya bilang gitu. Siapa kamu? Aku temanmu lama, teman balapan, teman cross katanya. Oh iya, saya itu lupa. Dari mana kamu? Dari gereja sana, dari desa sana. Loh, itu gerejanya omku itu. Apa kamu sekarang jadi pendeta? Kok pakaianmu seperti ini? Enggak, katanya orang-orang ya kayak gitu sih. Jadi pendeta, tapi di Alkitab saya enggak ada namanya pendeta. Loh, kenapa enggak ada namanya pendeta? Ya enggak ada namanya pendeta. Kalau pendeta itu biasanya di sini ya, kalau pendeta yang saya lihat itu sombong-sombong. Kalau saya itu pendekar, saya pembalap. Loh, itu om saya katanya gitu. Itu om saya. Oh iya. Habis ngelayani, kamu ngapain? Nunggu apa? Itu mau isi bensin tapi mau cari ATM. Oh jauh dari sini, ATM-nya jauh, kecamatan sana tapi ada BRI. Aku boleh kamu isiin bensin 20.000 atau 50.000, nanti tak ganti di sana. Udah tak isi bensinnya. Bensin itu diisi penuh sama anak itu, dan uang persembahan yang saya masukkan kantong kolektor itu, nggak tahu jumlahnya berapa, langsung anak itu ngasih di kantong saya gini, bro, aku memberkati kamu, bawa ini, pakai ini. Lo enggak, aku balikin kamu. Enggak, kamu duluan aja. Sudah, aku sama anak istriku masih istirahat di sini. Ngerti? Uang yang saya masukkan di kantong kolektor itu sama persis jumlahnya dengan saya yang dikasih. Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Makanya kita itu cuma diuji. Melayani, ketika melayani kita di marketplace, di pelayanan, itu kita ini diuji. Kita mau nggak berkorban? Itu tanya Pak Darwan itu. Ya loh, mujizat-mujizat apa saja yang Pak Darwan sama saya mulai pelayanan di mana aja. Ya loh Pak Darwan, dimanapun Tuhan Yesus selalu mengadakan mujizat. Keren. Makanya Bu Fatima, nanti kita kapan-kapan kita bermisi bareng biar merasakan ya penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya nanti next, itu nanti next. Oh gitu. Oke. Ya. Baik. Ini banyak sekali yang disembuhkan, yang kita mandikan itu. Bentar. Atau kalau mereka ini, saya kan setiap hari Selasa ada doa namanya doa kesembuhan layanan mujizat ini Bu, di channel saya.
Di situ banyak Tuhan melakukan mujizat. Jadi teman-teman ya, bukti penginjilan para radikal ini bukan cuma hanya kesulitan-kesulitan dari medannya ya, dan juga bukan hanya menuai jiwa ketika mereka menyampaikan kabar gembira, tetapi mereka juga melakukan mujizat-mujizat ya, karena mujizat ini akan menyertai orang-orang yang percaya, orang-orang yang melakukan ya, jadi orang yang bertindak, yang benar-benar mempraktekkan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi bukan hanya Kristen-Kristen yang biasa begini semua menerima puasa, tapi tidak ya, tapi yang seperti yang bapak-bapak lakukan inilah yang dimana bahwa kuasa Tuhan itu akan menyertai mereka, tanda sebagai tanda daripada Tuhan sebagai murid Yesus. Oke, luar biasa. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, ya toh? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Sembuh. Yes, amin. Jadi gini, karena apa namanya ayat ini Pak yang sering disalahgunakan teman-teman Muslim, katanya begini, orang Kristen semuanya harus anti racun, makanya kita semuanya harus minum racun, katanya begitu kan. Nah, ini supaya teman-teman semuanya lebih paham ya, terutama teman-teman Muslim yang melihat sebenarnya kalimat yang dikatakan Yesus, sekalipun kamu minum racun kamu tidak akan mati, ini maksudnya ini diberikan kepada orang-orang yang seperti bapak-bapak ini ya, ketika mereka benar-benar terjun langsung ke dalam apa namanya penginjilan, mereka disertai kuasa. Jadi bukan semua Kristen ya, tidak semua. Jadi begini Ibu, iya. Gitu. Ya, banyak orang Kristen yang datang ke rumah itu kena santet. Karena dia tidak melakukan firman, cuman beragama Kristen. Ya toh? Sebagai orang Kristen itu wajib hidupnya itu seperti Kristus. Kalau hidupnya wajib seperti Kristus, saya yakin santet apa enggak bisa masuk. Tapi kalau dia masih merokok atau orang Kristen itu masih keluar kata-kata kotor, masih nggak menjaga kekudusan, dia jebol. Ini yang dimaksud itu. Ayat itu ini, ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita percaya sebagai pengikut Kristus, kita yang wajib percaya mengikuti yang Kristus lakukan. Makanya kekristenan itu bukan agama. Bagi saya kekristenan bukan agama. Bagi saya kekristenan itu adalah gaya hidup. Gaya hidup yang seperti Kristus. Cerminnya Kristus. Apa yang Kristus lakukan, kita lakukan. Begitu. Jadi dengan gimana ya? Banyak orang Kristen yang ke rumah ketika dia sakit, saya mandikan, sudah menolak. Pak, saya beragama si A, saya beragama si B, Pak si A, C. Tuhan Yesus kali-kali, saya ngomong berkali-kali, Tuhan Yesus gak berbawa agama. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena banyak orang yang beragama Kristen, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Ya itu tadi Pastor Aroskia. Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu. Tuhan, aku sudah mengajarkan iblis saja juga bisa. Tapi dia melakukan firman? Tidak. Itu kuncinya. Oh, jadi Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang seperti ini ya. Dia tidak melakukan firman. Makanya gini, orang Kristen itu harus radikal, harus militan. Harus radikal, harus militan. Begitu. Betul. Oke, nah, baik. gimana caranya dia radikal militan? Dia harus lahir baru, menjadi manusia baru. Yohanes 3 tadi, ayat 5. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan Allah. Makanya kalau orang belum dibaptis selam, itu disantet jebol itu. Itu disantet jebol. Ya. Kalau dia sudah lahir dari air dan roh, makanannya rohani, makanannya firman Tuhan, saya yakin dan percaya. Minum racun maut saja tidak binasa, tidak celaka.
Saya sering, kayak kemarin saya KKR di Malaysia, di daerah Sandakan. Daerah Sandakan itu tiba-tiba ada orang hari Minggu itu saya Jumat KKR, Sabtu KKR, Minggu tiba-tiba ada orang menyerahkan senjatanya. Ini Pak, tadi malam maaf saya nyoba nyantet Bapak. Saya nggak terasa disantet, saya nggak sumbar, iya toh. Tiba-tiba itu saya patah-patahin semua. Loh Pak, kok gak didoain? Ya sudah, karena roh Allah yang ada di dalam aku lebih besar. Ngapain saya percaya? Iya toh. Nah, gitu. Jadi iman kita yang menyembuhkan, iman kita yang menyelamatkan. Begitu. Makanya jadi orang Kristen kalau nggak radikal militan, jebol. Jebol, saya katakan jebol. Gitu. Oke. Saya tanya Pak Pastor Aroski Naibaho nih. Apakah Pastor Aroski Naibaho ini Kristen dari kecil atau murtadin juga gitu? Ini, Pastor Aroski sampai ngomong gini, saya Kristen mulai kecil, nggak seperti pastor, makanya dia belajar bareng gitu. Coba. Ya kalau saya Bu, saya memang Kristen dari kecil, tapi apa dibilang ya, Kristen KTP aja. Dan dari kecil saya rajin sekolah minggu, bahkan di usia saya SMA remaja gitu, orang tua saya itu penatua di salah satu gereja gitu. Tapi apa dibilangnya, kehidupan menghidupi firman itu tidak seperti beliau ini yang baru bertobat langsung menghidupi firman sepenuhnya. Dan puji Tuhan saya baru masuk ke sekolah pendeta, saya mengerti tentang firman itu. Dan saya pelayanan di salah satu gereja, dan di situ saya menerima kuasa firman itu betul-betul hidup dalam kehidupan saya. Yang menjadi firman, yang menjadi ayat hafalan saya itu Yohanes 15 ayat yang itu, pokok anggur yang benar. Tinggallah kamu dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Mintalah apa saja, kamu akan menerimanya. Saya menyaksikan gini, saya ada sedikit kesaksian yang sangat membuat saya, ketika saya menghidupi firman ini yang menjadi ayat hafalan saya, Yohanes 15 ayat 17 kalau nggak salah. Saya masuk sekolah pendeta itu Bu, dengan keadaan tidak tahu apa-apa, nyanyi tidak tahu, jangankan nyanyi, napas aja fals. Main musik saya tidak tahu, dan mengerti tentang musik saya tidak tahu. Tapi ketika saya menerjunkan diri untuk melayani Tuhan, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya kan sudah jadi pelayanmu. Masa biasa kalau di gereja karismatik kan Bu, sekolah pendeta itu minimal singer lah, penyanyi di panggung. Masa saya nyanyi pun nggak bisa. Apa yang saya lakukan? Saya imani firman ini, saya hidupi firman ini. Ketika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Itu kata firman Tuhan. Dan apa yang saya lakukan? Saya imani firman ini, saya hidupi firman ini, dan puji Tuhan Bu, saya hanya mungkin bagi manusia belajar musik itu susah. Tapi bagi saya kuasai musik hanya dalam 2 bulan. Saya bisa main gitar, saya bisa main bass, saya bisa main drum, saya bisa main piano. Dan puji Tuhan sampai saat ini Tuhan izinkan itu masuk ke pedalaman. Kalau saya melayani bermisi sendiri itu melayani untuk mengajar anak-anak yang di pedalaman itu supaya mereka tahu main musik. Dengan musik mengajar main gitar, mengajari main drum, mengajari main piano. Saya terjun ke pedalaman saya sendiri. Kalau Pastor Karen nggak lagi selesai waktunya dari Sumatera, saya pergi lagi Bu ke pedalaman Jambi, ke pedalaman Riau. Saya pergi sendiri dengan biaya, ya puji Tuhan kalau gereja memfasilitasi, saya puji Tuhan. Tapi saya awali saya kasih dulu ongkosnya dari uang pribadi saya. Dan saya ajari mereka, ajari main gitar, ajari main piano dan main drum. Artinya gini, ketika saya menghidupi firman, ya itu tadi yang saya katakan, ketika saya masuk sekolah pendeta, ada firman Tuhan yang saya menghidupkan saya, itu Yohanes 15 ayat 7, dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerima. Tapi ingat, sebelum meminta, firman Tuhan apa dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, itu kita. Baru kuasa itu melingkupi kita. Apa yang dikatakan mustahil, apa yang dikatakan yang tidak mungkin, jadi mungkin. Saya katakan gini, ketika kita menghidupi firman, disitulah mujizat itu nyata. Dari situlah mujizat itu kita terima.
Itu mungkin Ibu. Yes, wah Terima luar biasa. kasih. Jadi gini, ada live chat dari atas nama akun Simauto. Sepertinya dia ini tidak percaya, Pak. Dia mengatakan, ya ampun, minta apa aja minta apa saja katanya, luar biasa gitu kan. Jadi gini Pak, pertanyaan seperti ini pun akan dijadikan bahan ketawaan bagi orang-orang yang sama sekali tidak pernah mengalami Tuhan. Ya, makanya tapi ternyata tadi sudah dijawab sama Pastor Aros tadi ya. Jadi harus tinggal di dalamnya dan kita harus mengikuti. Dia tinggal dalam firman. Iya, itu dia. Makanya tadi ya, seperti yang sudah disaksikan oleh Pak Khairul Anwar dan juga Pak Faroki dari awal tadi ya, kesaksiannya, suka dukanya seperti apa, sampai mobil aja bisa sampai terbang seperti itu. Ini hal-hal yang memang ini karena iman mereka, karena percaya mereka, baru orang itu akan bisa mengalami hal itu. Tapi kalau orang hanya duduk manis, cuma hanya baca kitab di rumah, cuma hanya setiap minggu ke gereja, itu belum bisa untuk mengalami hal itu. Yang dimaksud Tuhan adalah carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kan seperti itu salah satunya. Nah, yang salah satunya juga dari yang tadi katakan Pastor Aroski, bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan dulu. Pasti Tuhan akan tinggal di dalam kita. Nah, kalau kita belum seperti itu, maka mujizat itu akan kalian anggap itu mustahil. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita di Tuhan, itu berarti sudah akan bisa menerima kuasa itu. Oke. Satu hal lagi Bu yang saya mau satu hal lagi Bu yang saya mau sampaikan gini. Dalam kehidupan kekristenan ini kita tidak cukup hanya percaya. Tapi mempercayakan hidup. Saya melihat seperti ini Bu, ketika COVID berjalan, ya kita tahu semua, otomatis penghasilan semua menurun. Saya secara pribadi, ya saya apa dibilangnya agak stres, karena penghasilan menurun dan kehidupan ya biasalah ekonomi terganggu lah. Apa yang saya lakukan ketika saya merenung gitu, saya melihat anak saya berlari Tuhan, saya katakan ini, gimana kalau COVID ini berlanjut dan keadaan perekonomian Indonesia ini semakin memburuk, makan dari mana anak-anak saya? Kalau saya tidak makan 3 hari, mungkin 3 hari 3 malam, saya mungkin bertahan. Tapi anak saya ini gimana? Saya hanya percaya, Tuhan mengatakan seperti ini. Perhatikan anakmu, mereka tidak pusing dengan keadaan COVID, mereka tidak pusing dengan keadaan tentang pangan, tentang apalah kebutuhannya. Yang mereka tahu apa? Ketika mereka lapar, dia bilang, "Pak, lapar." Ketika mereka pingin baju baru, "Ma, pingin baju baru, pingin beli baju." Apa yang mereka tahu? Yang mereka tahu, dia mempunyai bapak dan mama yang siap menyediakan kebutuhannya. Artinya gini, setiap anak mempercayakan hidupnya kepada kedua orang tuanya. Kenapa kita tidak mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Bapa kita? Yang firman Tuhan mengatakan mempunyai segalanya. Bahkan firman Tuhan menciptakan segalanya. Nah gitu. Jadi percaya oke, tapi ingat, kita harus mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Sama seperti seorang anak atau anak-anak kita mempercayakan hidupnya kepada mama papanya. Gitu Bu. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Mando Hatman. Ya Pak Enengkaho jelaskan, kok masuk tinggal di dalam firman biar si Mauto ngerti katanya. Oke. Jadi mungkin harus dijelaskan lagi gitu ya. Iya, kalau bagi Pak Mando Hatman, itu kan firman. Ya suruh baptis dulu baru dia ngerti. Oke. Suruh baptis dulu dia ngerti. Ya, Pastor Kairu bilang suruh baptis dulu baru dia ngerti. Tapi yang berikutnya saya mau jelaskan. Sebelum Bapak membaca firman yang saya katakan tadi, itu baca dulu dari ayat pertama. Kalau kita buka firman Tuhan itu kan Yohanes 15 ayat 1 sampai ke 7. Nah, itu kan pokok anggur yang benar. Nah, artinya gini, kalau kita melihat firman Tuhan mengatakan ini, ketika carangnya itu pisah dari batangnya, dia nggak bisa berbuah apa-apa. Artinya apa? Kita harus melekat dulu kepada Tuhan. Gitu. Mungkin supaya kalau saya jelaskan secara apa itu mungkin waktu kita terlalu. Tapi coba Pak
Pak Mando, baca aja firman Tuhan Yohanes 15 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 nanti. Itu jelas. Tuhan mengibaratkan pokok anggur dulu. Ini semua itu. Ya udah, coba Pastor Carol. Coba Pastor Carol. Halo. Itu sebetulnya harus dibaca itu mulai Yohanes 14. Kalau orang belum mengalami baptisan air dan baptisan roh dan baptisan api, dijelaskan ini sulit. Diberi pengertian ini sulit. Makanya bertobatlah, memberi dirimu dibaptis, nanti diberi pengertian hikmat pewahyuan yang luar biasa. Itu jawabnya. Saya kalau disuruh jawab, ini saya. Oh, oke. Ya, Pak Mando Hatman, terima kasih. Halo. Sampaikan kepada Simauto, Saudara Simauto ya, supaya lebih ngerti. Dan semua sudah dijelaskan. Oke, terima kasih. Oke, ada tamu lagi nih. Salam, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, shalom Bu. Shalom. Kristen ya. Salam, Hasan. Mana Pak Khairul udah keluar dari room? Pak Khairul? Shalom Bu, Bu moderator. Ya, Pak Khairul udah. Oh, mau itu ya, mau bicara dengan beliau. Sama Ibu moderator juga bisa. Ya, pelan. Ya. Namanya Hasan. Ya. Shalom Pak. Ya. Ya, apa yang mau ditanyakan Pak Hasan? Ada satu level yang saya lihat. Hamba-hamba Tuhan ini, saya lihat yang hamba-hamba Tuhan ini orang-orang yang bisa dipercayai Tuhan. Jadi bagi orang-orang yang butuh kesembuhan harus percaya Tuhan. Namun pengurapan melalui Pak Khairul adalah suatu pribadi yang dipercaya Tuhan. Ya, demikian Bu Fatimah. Bisa dengar ya? Bagaimana Ya, Pak Khairul? Mana lebih bahagia Pak Khairul? Percaya Tuhan atau dipercaya Tuhan? Kenapa? Mana lebih bahagia, percaya Tuhan atau dipercayai Tuhan, Pak? Dua-duanya kalau saya. Saya percaya Tuhan karena Tuhan mempercayakan kepada saya. Begitu. Jadi itu ada yang saya bagaimana? Hah? Iya, mana lebih bahagia, percaya Tuhan atau dipercayai Tuhan, Pak? Mana lebih bahagia? Soal percaya dan percaya, begini jawaban saya. Sebelum Tuhan memilih saya itu percaya kepada Tuhan, Tuhannya yang mana dulu. Begitu. Tapi kalau saya di sini Yesus mengatakan di Yohanes 15, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Berarti Tuhan Yesus mempercayakan saya dipercaya, dan saya juga mempercayai yang memilih saya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya padamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seseorang akan yang lain. Gitu. Jadi saya itu dipercaya ya senang, tapi ya saya itu sekarang ya percaya sama Yesus itu ya senang. Bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat saya. Gitu Pak Hasan. Jadi tidak ada yang saya percaya atau saya dipercaya, begitu pertanyaan. Iya. Saya kelihatannya tidak. Ini ada pengertian saya, Pak. Ya, tidak semua pemimpin agama dipercaya Tuhan. Tapi orang yang dipercaya Tuhan pasti melakukan mujizat. Haleluya. Pak Daniel Alexander masih jadi mentor Bapak? Pak Daniel Alexander dari Papua? Ya, sering telepon. Masih Bapak sering telepon. Ya, Papi. Kemarin telepon kami Zoom bareng kemarin. Ya. Kok tahu Bang Aan ini dari mana? Bang Aan ini dari mana? Iya.
Siantar, kota kelahiran Bapak. Oras, Kota Pak. kelahiran Bapak. Oras, Pak. Oras. Mungkin bisa perkenalkan kepada Bu Fatima untuk hadirkan narasumber Pak Kodaniel ya dari Papua. Mungkin di Romeni. Ya. Boleh Mungkin nanti. Iya. Nanti ini Pak, setelah live streamingnya nanti selesai, Bapak jangan keluar dulu. Nanti masih tetap di stay di Bestek dulu ya. Nanti kita ngobrol dan kasih tahu nomor teleponnya atau segala macam, nanti bisa saya hubungi. Iya, kasih aja, Bang. Oke. Ya. Kasih aja Moderator, Lego. saya permisi dulu. Sinyalnya Lego, mau saya kemana, kurang Lego? bagus. Saya permisi. Lego, Suara mau kemana? ya, macet-macet ya. Lego Hasan, mau kemana? Moderator, sinyalnya kurang bagus. Saya keluar dulu ya dari room ini. Sinyal kurang bagus. Oke, silakan. Ya, siap. Ya. Oke, Pak Khairul. Gini, karena terkenal Pak Khairul ini kalau di mana-mana selalu ada pakai merek apa tuh kaosnya tuh Pak yang luar biasa ya. Kalau dulu tuh orang selalu pakai salib gitu kan. Nah ini pakai kaos sekarang. Nah, jadi saya pengen lihat kaosnya seperti apa nih. Kemarin banyak yang nanya ini Pak soalnya. Ya, ini Pak Khairul kemana lagi nih? Pak Khairulnya kenapa hilang-hilangan ini? Iya, nggak tahu kok hilang-hilang. Aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Nah, ini teman-teman, ini tulisannya nih ya, aku milih Yesus. Gimana nih? Aku milih Yesus. Apa ini? Aku milih Yesus apa nih Pak? Jaminan pasti masuk surga. Ya. Nah ini teman-teman, kalau misal yang depannya bagian mana Pak? Depannya Pak, yang bagian depannya seperti apa? Yang bagian depan. Oh itu belakang tadi. Dulu perasaan ada yang warna merah gitu Pak. Aduh. Pak ada di YouTube saya. Di YouTube ada. Ada di YouTube saya. Oh gitu, Pak Khairul ini hilang-hilang terus dari tadi, keluar lagi masuk lagi. Nah, iya, sinyalnya hilang-hilang. Oh gitu ya, ya. Jadi ya. kalau beda ya Pak ya, soalnya waktu yang di share yang pertama itu ada warna merah apa gitu ya, terang gitu. Ini tadi warna kuning doang ya. Oke. Iya, ini tadi pas. Ya, beberapa waktu lalu kan ada yang menanyakan soal kaos ya, mereka tuh pengen apa namanya membeli gitu ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Gitu ya. Oh ya, tadi saya lupa mau menaruh nomor HP di deskripsi, tapi nanti akan saya kasih. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang minat kaosnya apa tadi Yesus ikut Yesus jaminan masuk surga itu jaminan pasti. Milih Yesus. Pasti, ya. Memilih Yesus jaminan pasti masuk surga begitu ya. Jadi kalau ada dua macam ya teman-temannya, ada dua macam model, ada yang merah apa segala macam gitu ya. Jadi beda gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang minat, silakan hubungi, nomor teleponnya ada di saya terakan nanti di deskripsi ya. Karena kemarin biar langsung ke anak rohani saya aja yang megang itu. Namanya Puspita, coba di-tag aja di situ. Nomor teleponnya. 08951 0851 08951 sorry. 08951 522 6 777 atas nama tadi siapa? Puspita. Ya. Oke. Ya. Bagi yang di Medan bisa menghubungi Pastor Aroski nanti. Kalau yang di Medan bisa menghubungi Pastor Aroski ya. Oke. Jadi luar biasa sekali pada malam hari ini ya, kesaksian yang memotivasi buat kita semuanya ya, karena gini, hari ini hari yang sudah menunjukkan akhir
di mana Tuhan itu akan cepat kembali. Nah, itu sebabnya teman-teman, kalau bagi yang rindu untuk pelayanan, untuk penginjilan, ya kalian boleh belajar dari beliau-beliau ini yang militan. Enggak, belajar bareng, kita sama-sama belajar. Betul. Yang berani mati, yang siap mati, meninggalkan kesenangan dunia, meninggalkan keluarganya, dan mereka benar-benar melalui suka duka yang luar biasa ya. Walaupun duka bagi kita ya kalau kita lihat, tapi bagi mereka itu bukan duka. Itu tetap ucapan syukur. Karena memang bagian itu harus memikul salib. Sukacita terus, bukan suka duka, sukacita terus. Ya, maksudnya suka duka itu dalam pandangan kita, tetapi dalam duka itu bapak-bapak ini menganggap itu hal yang biasa gitu ya. Itu nggak jadi masalah sama sekali. Karena mereka menganggap begini, mati adalah keuntungan. Ya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yes, ya, seperti itu. Dan mereka adalah orang-orang, kenapa bisa sampai militan seperti itu? Karena mereka meyakini betul bahwa apa yang dilakukan belumlah seberapa daripada kasih karunia yang Tuhan kasihkan kepada kita. Respon orang percaya, respon pengikut Yesus, pasti orang militan seperti ini. Dan saya juga rindu banget belajar seperti mereka ini. Kenapa? Hidup kita selalu mencari perkenaannya Tuhan. Mau ngapain sih? Mau dunia nggak akan ada habisnya. Toh kan kita juga akan mati, ya kan? Nah, makanya mati tidak bawa apa-apa. Betul. Pikirkan masalah kehidupan yang kekal. Kamu akan kekal di neraka atau kekal di surga. Nah, itu sebabnya mumpung masih hidup. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, jangan sia-siakan waktu. Maka ambillah kesempatan ini benar-benar untuk mencari perkenaannya. Mungkin hanya melalui hal yang kecil dulu, belajar dari dari standar TK dulu ya, kayak pelayan, ambil bagian dalam pelayanan hal apapun, nanti pasti akan lari ke hal yang ini kalau ada kerinduan di sini. Oke, ya, terima kasih banyak untuk statement closing statementnya dong. Mungkin saya minta dari Darwan ya, Pak Darwan ya, Pak Darwan. Dan juga nanti keduanya dari Pastor Aroski, dan yang terakhir nanti dari Pak Khairul Anwar, dan berikan pesan-pesan yang mungkin dikasih tips bagi mereka yang di luar sana yang mungkin mempunyai kerinduan untuk pelayanan, dan juga bagaimana caranya memotivasi untuk mengikut Yesus menjadi militan dan radikal. Begitu Pak. Silakan Pak Darwan. Baik, rekan-rekan semuanya, malam hari ini kita sama-sama komitmen ya untuk yang pertama ya, ketika kita sudah percaya Yesus Kristus itu sebagai juru selamat ya. Nah, yang pertama kita harus betul-betul ya mau yang membaca firman ya, terus belajar melakukan firman ya. Yang kedua ya, kita harus intim dengan Tuhan Yesus, yaitu bertekun dalam doa. Khususnya saat ini ya, kita berdoa untuk mensejahterakan kota kita masing-masing, di mana kita tinggal, di mana Tuhan Yesus izinkan kita bersama keluarga kita dengan segala profesionalitas kita, aktivitas kita harus bertekun dalam doa ya. Yang ketiga adalah ya, kita harus hidup kudus ya. Hidup kudus ini adalah apa? Sesuai dengan kebenaran firman dari Kejadian sampai Wahyu ya. Hidup kudus, jadi kita harus mengambil ya, mencontoh teladannya Yesus Kristus Tuhan, hidup kudus ya, tidak lagi zina, tidak lagi judi, tidak lagi mabuk, tidak lagi kita berkelahi ya, tidak lagi korupsi. Pokoknya hidup kita harus kudus. Tidak lagi narkoba. Sebab teladan ya, tidak lagi mabuk, yaitu kan tidak lagi narkoba. Jadi itu adalah teladan daripada Yesus Kristus. Yang ketiga. Yang keempat adalah kita harus mau melayani. Ya, kalau kita tadi sudah baca firman, kita sudah berdoa intim dengan Tuhan Yesus dengan bertekun dalam doa dan mendoakan kota di mana kita ada, supaya mensejahterakan kota. Yang ketiga tadi, hidup kita sudah kudus, kita harus mau melayani, sebab kuasa yang ada melalui Roh Kudus itu kita pakai, kita mau melayani. Melayaninya siapa? Melayani semua orang yang ada di sekeliling kita, yang dekat maupun jauh dari kita ya, terutama adalah apa? Orang-orang yang paling hina ya, orang-orang yang di rumah sakit dalam keadaan sakit,
sakit, kita harus mendoakan mereka. Kalau sekarang pandemi nggak bisa didatengin, kita menggunakan IT, ya. Jangan ditunda-tunda lagi, doakan mereka, ya. Orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang hina tadi adalah orang-orang yang tidak punya pakaian, kita punya pakaian, beri mereka pakaian. Orang-orang yang nggak punya makanan, kita beri mereka makanan. Orang-orang yang nggak punya tempat tinggal, misalnya tempat tumpangan tadi, ya seperti Pak Khairul punya komitmen dengan istri dan keluarga sekarang di tempat mereka, mereka beri mereka tumpangan, ya. Orang-orang yang di dalam penjara, ya kunjungi mereka, ya beri mereka satu maksudnya penghiburan dengan mengunjungi mereka dan kuatkan mereka melalui doa dan kita sharing firman kepada mereka. Nah, itu yang keempat, kita melayani. Bawa makanan mereka lapar di dalam penjara karena saya pernah di penjara. Ya, dan harus bawa makanan dan minuman, ya sebab mereka butuhkan itu juga. Mereka butuh sabun, sikat gigi, segala macam. Ya kita bawa, ya kan. Jadi kita harus mau yang tadi adalah melayani orang-orang jangan tangan kosong kalau ke penjara. Ya, jadi orang-orang yang paling hina tadi kita harus gini. Jadi kita harus mau melayani. Nah, yang pertama tadi kita harus baca firman, saya ulangin. Yang kedua kita harus berdoa. Yang ketiga kita hidup harus kudus, ya tidak judi, tidak zina lagi, tidak mabuk lagi, tidak melakukan kriminal lagi, ya. Yang keempat, ya kita harus mau melayani. Dan yang kelima, kita harus setia sampai mati, ya. Setia sampai waktunya Tuhan Yesus Kristus panggil kita, ya. Dan ingat, tetap kita berdoa untuk apa? Kesatuan tubuh Kristus, unity body of Christ, ya. Sebab kita ini lakukan semuanya itu tadi untuk Tuhan Yesus, bukan untuk manusia, ya. Jadi ini yang saya bagikan, tetap kita semangat, tetap lakukan bagian kita dan kita lakukan seperti semuanya itu seperti untuk Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih banyak Dr. Darwan, kok dokter mulu sama ya, Pak Darwan ya. Terima kasih banyak dan wah luar biasa nih pesan-pesannya. Oke, silakan lanjut Pastor Aroski Bahu. Oke, sederhana saja. Tadi kalau dari Pak Pak Darwan kayaknya sudah dicakupi semua ya. Oke. Saya hanya men-sharingkan apa yang saya alami. Jadi gini, dalam menjalani kehidupan ini, yang pertama kita harus dasar cinta. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Ketika kita mencintai istri kita, maaf, mungkin bagi orang itu nggak terlalu cantik. Nggak secantik, ya kan beda-beda. Tapi ingat, karena kita dasar mencintai istri kita, maaf, kita boleh hidup bersama dengan dia, boleh bertumbuh bersama dengan dia, bahkan menghasilkan anak bersama dengan dia. Itu pertama, dasar cinta. Terus yang kedua yang saya mau sampaikan, ada banyak mungkin bagi anak muda, bagi orang-orang yang bahkan yang sudah Kristen, kenapa baca Alkitab dan berdoa itu sering ngantuk gitu ya? Atau dengar firman di gereja, kenapa sering ketika kita datang ke gereja, kayaknya gereja itu tempat yang enak untuk tidur. Saya hanya mengatakan gini, jadikanlah baca firman, doa atau ibadah menjadi kebutuhan. Sama halnya ketika kita butuh, ketika kita terasa haus, ketika kita minum setengah gelas air putih, itu sudah sangat mempengaruhi kebutuhan kita, kehidupan kita. Tapi jadi ketika kita menjadikan doa dan ibadah atau baca firman itu menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita, artinya gini, tidak akan pernah ngantuk, tidak akan pernah merasa letih, tidak akan pernah menyesal. Jadi jadikan dalam baca firman, berdoa dan beribadah ataupun yang kita lakukan dalam minggu ini menjadi kebutuhan. Itu mungkin dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Semua sangat bermanfaat. Silakan, Pastor Khairul Anwar. Ya, dari saya cuma begini aja. Jikalau Anda ingin menjadi orang Kristen, manfaatkan kasih karunia ini. Amin. Maksimalkan kasih karunia ini. Apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia itu yang kita tidak layak dilayakkan, yang kita tidak benar dibenarkan, ya toh? Terus habis gitu, ketika kita sudah dikasih kasih karunia dan anugerah itu,
Jangan pernah disia-siakan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan ketika Anda menjadi orang Kristen harus berbuah. Buahnya apa kalau jadi orang Kristen? Berbuah berkarakter Kristus. Amin. Ya toh, harus berkarakter Kristus. Sekarang kita punya kesempatan berbuah, kita punya kesempatan untuk menyatakan Yesus ada tinggal di dalam kita. Ya. Jadi gini, kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Amin. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Kita diberkati untuk menjadi saluran berkat. Itu saja Bu yang dari saya. Oke, siap. Manfaatkan, maksimalkan kasih karunia itu. Oke, Jangan luar biasa sampai ya. ada kesempatan kita buka celah, kita satu dengan yang lain rebutan benar, enak rebutan salah. Kebenaran hanya milik Tuhan Yesus saja. Kalau saya sekarang senang rebutan salah, iya aku salah, sudah diem. Tapi kalau rebutan benar, nggak ada yang benar. Ya tak? Rebutan salah saja. Ya aku yang salah. Mengalah bukan berarti ngalah itu salah, tidak. Mengalah. Kalau orang Jawa ngomong sing waras ngalah, ya. Ya. Begitu Ibu. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa lagi nanti Ibu. Ya. Terima kasih. Untuk teman-teman yang kalau ingin lihat channelnya Pastor Aroski Naibaho, silakan ketik ada tadi saya lupa menaruh di deskripsinya, tapi namanya sama dengan nama beliau ya. Jadi channelnya channel Aroski Naibaho. Nah di situ ada hal-hal yang Naibaho. Ya, itu silakan teman-teman kunjungi ya, bisa bantu subscribe ya dan like dan juga bunyikan loncengnya. Jadi kalau pas beliau lagi live atau update itu sudah akan muncul secara otomatis ya. Begitu juga dengan Pastor Khairul Anwar ya. Beliau juga punya channel yang luar biasa dan isinya ini benar-benar lebih komplit. Yang luar biasa Tuhan Yesus. Betul, betul. Ya, baik. Tapi dengan Pak Darwan gimana? Punya channel nggak Pak nih Pak? Nggak ada. Oke, baik. Nggak ada channel saya. Begitu, iya. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Pastor Khairul Anwar. Dan ayo juga kita tutup dengan doa Ibu. Dan juga Pak Darwan. Ya, silakan tutup doa. Habis itu jangan keluar dulu ya Pak. Nanti saya akan tutup aja. Ini Pak Darwan tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Channel ini selalu diberkati Tuhan, dipakai Tuhan Yesus untuk memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Kau berada di tengah-tengah kami, anak-anak-Mu yang taat dan setia kepada Engkau. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kesempatan yang Kau beri kepada kami. Kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu melalui pertemuan kami di channel Ibu Fatima ini. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih atas pengampunan segala dosa dan kesalahan kami. Agar apa yang kami ucapkan, kami minta, kami mohon melalui doa-doa kami, layak Kau dengar Bapa, dan Kau jawab Yesus sesuai dengan iman percaya kami. Terlebih-lebih sesuai dengan perbuatan kami yang benar, sesuai kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami juga memberkati kami semuanya Bapa yang ada di channel ini, rekan-rekan kami yang mendengarkan atau yang ikut live juga Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus, Kau yang mengenal kami sejak kami di dalam kandungan ibu kami masing-masing. Dan Kau mengerti kami, mengetahui apa pergumulan kami Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, apa yang kami sharingkan, apa yang kami dengarkan, firman-Mu Tuhan Yesus, dan kami percaya firman-Mu adalah hakim bagi kami semuanya, anak-anak-Mu yang taat dan setia ini, agar kami tetap betul-betul setia, kami tetap betul-betul mau belajar melakukan kebenaran firman-Mu itu Tuhan Yesus, agar kami menjadi garam dan terang, kami menjadi dampak, dan kami mau meneladani teladan yang Kau berikan kepada kami Yesus. Berdoa Yesus kami, buat seluruh aktivitas kami, seluruh profesionalitas kami, berdoa untuk seluruh keluarga besar kami Bapa di mana saja berada, dari mulai yang paling kecil sampai yang paling tua Yesus. Kau mengerti dan mengetahui seluruhnya pergumulan mereka.
imannya yang menyelamatkan Bapa, dan kami percaya Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh elemen pemerintahan kami, di mana kami tinggal di kota-kota kami masing-masing. Berkati seluruh pemerintahan kami yang dari pemerintahan yang paling bawah sampai yang tertinggi. Dan kami berdoa untuk seluruh apa yang terjadi Bapak di seluruh daerah-daerah yang ada di bangsa kami ini. Bencana alam boleh terjadi, krisis ekonomi boleh terjadi ya Bapak. Apapun itu Bapak, kami percaya Malang ya Tuhan Yesus ada gempa, dan NTT baru juga ada banjir, dan di mana saja Tuhan Yesus penggenapan firman-Mu, kami percaya ya Bapak bahwasanya anak-anak-Mu yang taat dan setia Kau berikan kekuatan Yesus. Kau berikan penyertaan dan perlindungan Yesus. Tuhan Yesus, Kau mencukupkan seluruhnya dibutuhkan oleh rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, seluruh bangsa, warga negara Republik Indonesia ini yang mengalami bencana di Amin. Tuhan Yesus, saat ini aku juga berdoa Tuhan, mengingat kotaku kota Malang di mana aku berada Tuhan Yesus, memberkati kota Malang. Kesejahteraan kota Malang adalah kesejahteraan kami juga Tuhan Yesus. Kiranya di Malang ada gempa bumi Tuhan, semua dalam kendali-Mu. Keluarga kami selamat ketika kami tidak berkumpul dengan anak dan istri dan handai tolan yang ada di Malang Tuhan. Memberkati pelayanannya Ibu Fatima, memberkati channel ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mantap semua katakan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati. Ya, dan mana tadi Pak? Siapa tadi itu? Udah nggak ada ya? Sinyalnya hilang.